Tidak bisa berjualan karena ya tidak kesian sama para pembelinya. Harga potongan tingginya ya kira-kira lah. Enggak, kemasangan mah nggak berkurang, cuma yang beli yang berkurang. Hingga dua dasawarsa tetaplah membuat hasil hingga terjadi mogok pedagang sapi, Pak, terutama di pasar-pasar tradisional. Kembali di iNews Malam, pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini disuntik vaksin COVID-19 yang kedua. Kali ini Profesor Dr. Abdul Muthalib sebagai vaksinator cukup tenang walau masih saja gemetar saat menyuntikkan vaksin. Presiden Joko Widodo hari ini disuntik vaksin COVID-19 yang kedua kalinya. Profesor Dr. Abdul Muthalib yang kembali menjadi vaksinator presiden kali ini lebih tenang walau masih gemetar. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang berusia 76 tahun ini menegaskan yang dia suntikan ke tangan presiden adalah vaksin Sinovac. Lebih tenang karena sudah terbiasa dengan vaksinasi pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden yang masih tetap mempercayakan pada saya untuk divaksin yang kedua ini. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain. Dan yang terakhir, saya kira tetap 5M. Meskipun sudah divaksin tetap 5M. Selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat negara dan influencer yang disuntik vaksin tahap pertama 13 Januari lalu juga disuntik vaksin yang kedua hari ini. Sementara masyarakat akan mendapat vaksin pada pertengahan Februari mendatang. Jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali dengan jarak 14 hari. Vaksinasi pertama bertujuan untuk mengenalkan kandungan vaksin kepada sistem kekebalan tubuh. Sementara vaksinasi kedua bertujuan untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah, teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak? Iya, betul. Pak, terakhir, terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. 2 dosis vaksin akan memicu respon antibodi yang lebih optimal dan efektif di masa datang. Namun antibodi baru akan optimal 14 hingga 28 hari setelah suntikan kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Raffi Ahmad juga hadir dalam program vaksinasi tahap 2. Setelah divaksin, Raffi tidak hadir di sidang gugatan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Depok. Artis Raffi Ahmad kembali menjalani vaksinasi tahap kedua bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara.
Menjadi perwakilan milenial, Raffi meminta masyarakat tidak takut divaksin dan percaya terhadap pemerintah. Kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat. Karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. 13 Januari lalu, usai vaksinasi tahap pertama, Raffi Ahmad mencuri perhatian karena menghadiri pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan. Menghindari hal serupa kembali terjadi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito memastikan Raffi akan disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan pemerintah secara keseluruhan untuk memastikan protokol 3M meskipun sudah divaksin itu dilaksanakan dengan disiplin dan ketat. Beliau tadi berkomitmen seperti itu dan berbicara juga dengan saya, sehingga ini adalah salah satu upaya bersama dari seluruh yang ikut divaksin untuk menjadi promotor upaya vaksinasi yang supaya sukses. Karena protokol 3M tidak bisa dilepaskan dari vaksinasi, vaksinasi juga tidak bisa dilepaskan dari 3M. Memenuhi komitmennya, Raffi pun tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran protokol kesehatan di ruang publik di Pengadilan Negeri Depok. Gugatan yang diajukan David Tobing ini menuntut Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari dan membuat permohonan maaf di 7 media. Hakim pun menunda sidang karena kuasa hukum Raffi Ahmad tidak membawa surat kuasa secara tertulis sehingga dianggap tidak hadir. Sidang akan dijadwalkan kembali pada 3 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ramai status media sosial Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel mengenai pungli jasa angkut jenazah, relawan pikul jenazah mogok kerja. Akibatnya jenazah yang akan disemayamkan diangkut sendiri oleh pihak keluarga. Pasca viralnya status yang diunggah Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, mengenai pungli jasa angkut jenazah COVID-19, seluruh relawan angkut jenazah di TPU Cikadut mogok massal. Selain tidak melayani jasa angkut, para relawan juga memasang spanduk bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Wali Kota Bandung. Para pemikul jenazah ini merasa dituduh telah melakukan pungutan liar hingga jutaan rupiah kepada pihak keluarga yang akan melakukan pemakaman. Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah Kota Bandung, para relawan pemikul jenazah ini mogok kerja massal. Ya, sebenarnya kita juga bukan tidak ada rasa kemanusiaan untuk menolong lagi gitu kan. Namun kita juga memiliki perasaan lah karena banyaknya hujatan dari netizen, bahkan dari orang yang awam, bahkan dari instansi pejabat sekalipun kata-katanya mungkin kurang pas buat kita, dan kita juga menghentikan aktivitas memikul dan memakamkan jenazah. Akibat mogok kerja yang dilakukan oleh para relawan, keluarga yang hendak melakukan pemakaman harus memikul sendiri jenazah ke liang lahat. Selain itu, pihak keluarga juga merasa kebingungan dengan tidak adanya relawan yang mengangkut jenazah ke tempat pemakaman. Itu waktu ambulan kenapa lama ada di sana, ternyata alasannya nggak ada orang yang untuk memikulnya. Nah, pertama itu satu ya. Yang kedua, saya konfirmasi dari sini, memang orang yang untuk mengangkat jenazah sini sudah nggak ada. Makanya dari sana lama. Saya konfirmasi lagi di sana ada nggak orang yang di rumah sakit, nggak ada. Jadi akhirnya bagaimana? Ya mau nggak mau katanya keluarga harus turun tangan gitu. Belum diketahui hingga kapan para relawan mogok kerja. Hingga hari ini sudah ada 3 jenazah yang melakukan pemakaman dengan tidak dilayani oleh para relawan TPU Cikadut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kami akan hadirkan kembali informasi menarik lainnya di iNews Malam usai jeda berikut ini.